100 tahun lamanya, Unryong berlatih dalam kesunyian, hingga namanya terlupakan oleh dunia. Kini, dia kembali, namun Sekte Kunlun yang pernah dia bela telah menjadi bayang-bayang masa lalu. Dalam dunia yang penuh kehancuran dan pengkhianatan, Unryong bangkit, tidak dengan pedang di tangan, melainkan dengan kekuatan baru, yaitu memasak. Dengan ilmu bela diri yang melampaui zaman dan cita rasa yang mampu menggetarkan jiwa, ia mengukir takdir baru di penginapan Kunlun, tempat di mana kekuatan, kehangatan, dan legenda baru mulai terlahir. Cerita ini dimulai di sebuah padepokan yang bernama Kunlun. "Siapa kau?" teriak seorang penjaga. "Apa kau tidak mengenaliku? Aku Unryong, murid padepokan Kunlun," balas seorang pemuda yang kini berdiri di depan gerbang. "Aku belum pernah mendengarnya, pasti dia seorang pengemis," ucap kedua penjaga saling bertatapan. "Beraninya pengemis sepertimu menyamar sebagai murid Kunlun," teriak dua penjaga itu sambil menunjuk Unryong. Tanpa memperdulikannya, Unryong menerobos masuk ke dalam padepokan begitu saja. Sehingga kedua penjaga itu merasa murka, dan mereka berniat untuk memberi Unryong pelajaran. Namun, tanpa dapat dilihat oleh mata, Unryong lebih dulu mengambil tindakan hingga membuat pedang kedua penjaga itu hancur. Dalam keterkejutannya, kedua penjaga itu hanya bisa tertegun memandang pedangnya yang telah patah. Unryong yang melanjutkan langkahnya masuk ke dalam padepokan merasakan kerinduan akan aroma yang berada di tempat itu. Pada saat yang sama, terdengar suara peluit, lalu muncullah puluhan murid Kunlun yang langsung mengepung Unryong. Melihat semua orang itu, Unryong merasa aneh, karena tidak ada orang di antara mereka yang pernah dia temui. "Aku adalah Baeksong, penjaga padepokan ini. Siapa yang berani membuat keributan?" ucap seseorang bertubuh besar dengan membawa tombak. "Lagi-lagi wajah Ni asing, sebenarnya sudah berapa lama waktu berlalu?" gumam Unryong di dalam benaknya, lalu dia lanjut berkata, "Aku Unryong, aku baru saja keluar dari pengasingan, sepertinya waktu telah berlalu begitu cepat, hingga tidak ada yang mengenaliku." "Kau hanya beromong kosong, belakangan ini banyak penipu yang mengaku dari padepokan Kunlun," teriak Baeksong. "Apa gelar mastermu?" tanya Unryong. "Divine Master Xinjong," balas Baeksong. "Di atasnya?" ucap Unryong kembali bertanya. "Master Neung Guang," balasnya. Namun Unryong masih kembali bertanya. Menurut Baeksong, dia tidak mengetahui detailnya, tapi dia pernah mendengar jika itu adalah generasi Un. Dengan antusias Unryong mengatakan jika dia berasal dari generasi itu. Baeksong pun berekspresi kesal ketika mendengar perkataan Unryong. Dan Unryong pun langsung terdiam dengan dipenuhi kebingungan ketika melihat tanggapan Baeksong. Baeksong yang merasa terhina, segera mengarahkan pedangnya untuk menyerang Unryong. Namun Unryong dapat menghindarinya dengan cukup mudah. Lalu Unryong membalasnya dengan menyentil ujung tombak Baeksong, sehingga seluruh tombak dan tubuh Baeksong bergetar karenanya, bahkan ujung tombak itu hancur menjadi berkeping-keping. Sembari menatap langit, Unryong bergumam, 100 tahun, apa memang sudah selama itu? Setelah melihat kekuatan Unryong, para murid mengira Unryong menggunakan sihir yang aneh, dan mereka berniat untuk kembali mengepung Unryong. Meskipun begitu, Unryong masih terbenam di dalam lamunannya tentang masa mudanya yang telah dia habiskan untuk padepokan Kunlun. Pada saat yang sama, puluhan murid kembali menyerang Unryong secara bersamaan. Unryong kini menyiapkan sebuah teknik dengan mengangkat kedua tangannya, yang memunculkan hembusan angin sepoi-sepoi. Namun angin sepoi-sepoi itu dapat menghempaskan semua murid hingga membuat mereka semua tidak berdaya. Tanpa memperdulikan semua murid itu, Unryong berjalan pergi keluar dari padepokan Kunlun, dan di dalam benaknya dia bergumam, "Jika tidak ada lagi tempat untukku di Kunlun, lantas sekarang aku harus kemana?" Setelah berjalan untuk beberapa saat mengikuti jalan setapak, Unryong merasakan lapar pada perutnya. Menurutnya, dia terlalu fokus berkultivasi hingga lupa kapan terakhir kali dia makan. Ketika Unryong menatap ke depan, dia merasa cukup terkejut karena ada sebuah bangunan di tempat itu. Lalu dia mengingat jika penginapan Kunlun sering dia kunjungi bersama seniornya di masa lalu, dia tidak menyangka jika penginapan itu masih ada. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Unryong segera bergegas memasuki penginapan itu. Setelah berada di dalam ruangan, Unryong mengatakan jika tempat itu masih sama seperti dulu, dan tidak banyak yang berubah.
Lalu Unryong segera duduk di salah satu kursi, sembari dia mengingat tentang masa lalu yang pernah dia alami di tempat itu bersama seniornya. Pada saat yang sama ada seorang pelayan wanita dari tempat itu yang mengucapkan selamat datang pada Unryong. Wanita itu juga menanyakan apa yang ingin dipesan oleh Unryong. Ketika melihat pakaian yang dikenakan oleh Unryong, wanita itu mengetahui jika pemuda dia hadapannya berasal dari Padepokan Kunlun. Dia mengira pemuda itu baru saja dirampok karena pakaiannya sangatlah lusuh. Tanpa dapat menjawab pertanyaannya dari wanita itu, Unryong hanya tersenyum sambil menunduk. Pelayan wanita yang ramah itu meminta Unryong untuk memikirkannya lebih dulu sebelum memesan. Unryong pun mengiyakannya, sebab dia berpikir bagaimana dia memesan tanpa memiliki uang sepeser pun, jadi dia berniat untuk keluar dulu dan kembali setelah memiliki uang. Namun di saat Unryong akan beranjak dari duduknya, wanita itu menyuguhkan semangkuk mie ayam kepadanya. Sehingga Unryong mengatakan jika dia belum memesan apapun, tapi wanita itu mengatakan jika dia menraktirnya. Dengan tersenyum ramah wanita pelayan itu berkata, "Melihat penampilanmu kau pasti baru saja dirampok, jadi bukankah sudah sewajarnya untuk membantu orang yang kesusahan?" Mendengar hal itu Unryong bergumam jika hal itu sangatlah berbeda dengan kebenarannya. Sembari menyantap mie ayam yang telah disiapkan, Unryong mengatakan jika dia akan memakannya bila wanita itu memaksanya. Dalam gigitan pertama, Unryong merasakan kelezatan yang luar biasa pada mie ayam itu. Di saat yang sama ada seseorang yang meminta Unryong menghentikan makannya. Ku dengar belakangan ini banyak yang mengaku sebagai murid Padepokan Kunlun. Beraninya kau mengemis menggunakan seragam itu. Gertak pemuda berwajah garang sambil mengacungkan pedangnya ke arah Unryong. Di chapter selanjutnya, pemuda itu ingin membuat perhitungan dengan Unryong. Namun dia lebih dulu mendapatkan bogem mentah dari Unryong hingga membuatnya tak sadarkan diri. Untuk kelanjutnya silahkan tunggu di chapter selanjutnya. Terima kasih.